Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dengan NIM 3111845. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis pewarna pada makanan di mata kuliah analisis kimia bahan pangan atau analisis kimia bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, yuk nonton video berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pengertiannya sendiri, pewarna makanan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki penampilan daripada makanan. Warna adalah salah satu atribut utama pangan yang dapat menentukan penerimaan konsumen. Nah, konsumen ini biasanya akan menghubungkan warna makanan dengan nilai dari estetika, kualitas, dan keamanan bahan pangan. Keberadaan warna pada bahan pangan ada yang secara alami terbentuk melalui biosintesis, terbentuk selama proses pengolahan, dan sengaja ditambahkan. Kemudian, selain dapat dijadikan sebagai faktor penentu mutu dari bahan pangan, warna juga dapat digunakan sebagai indikator keseragaman atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata. Selanjutnya yaitu pengaruh warna terhadap kesan atau persepsi konsumen. Nah, yang pertama yaitu warna lebih besar pengaruhnya terhadap persepsi konsumen daripada bau. Sekalipun flavor yang diteliti termasuk yang disukai dan produknya termasuk produk yang populer. Kemudian, warna sangat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi jenis flavor maupun kemampuannya untuk mengestimasi intensitas dan kualitas flavor tersebut. Kemudian, ternyata warna juga ada pengaruhnya terhadap rasa. Misalnya, penambahan pewarna merah pada minuman dapat menaikkan skor kemanisan sebanyak 5-10%. Sedangkan penambahan warna biru dapat mengurangi rasa asam sebanyak 20%. Nah, penyebab dari suatu bahan makanan berwarna yang pertama yaitu pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan. Yang kedua, reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan membentuk warna coklat. Kemudian yang ketiga yaitu ada warna gelap yang ditimbulkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara gugus aminoprotein dengan gugus karbonil gula pereduksi. Kemudian yang keempat, reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna hitam atau coklat gelap. Nah, reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam serta enzim. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintetik yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. Untuk peranan pewarna sendiri dalam makanan yaitu yang pertama, untuk memperbaiki penampilan dari makanan yang warnanya memudar akibat proses termal atau yang warnanya diperkirakan akan menjadi pudar selama penyimpanan, misalnya seperti sayuran. Kemudian yang kedua, memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna alamiahnya tidak seragam. Kemudian yang ketiga, memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Yang keempat, melindungi zat-zat flavor dan vitamin-vitamin yang peka terhadap cahaya selama penyimpanan. Yang kelima, memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya. Kemudian yang keenam, untuk identifikasi produk. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagai indikator visual untuk kualitas. Poin selanjutnya yaitu kategori dari zat warna. Pewarna terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pewarna alami, yaitu pewarna zat alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah digunakan sejak dulu dan umumnya dianggap lebih aman daripada zat warna sintesis. Nah, pewarna alami yang berasal dari tumbuhan dapat ditemukan pada akar, buah, atau batang tanaman. Sebagai contohnya, dari bagian-bagian tumbuhan, misalnya seperti kuning dari kunyit, hijau dari daun suji atau pandan, orange dari wortel, merah dari daun jati, dan coklat dari buah coklat.
Kategori selanjutnya dari zat warna yaitu yang kedua, pewarna identik alami. Nah, untuk pewarna identik alami ini ialah pigmen-pigmen yang dibuat secara sintesis yang struktur kimianya identik dengan pewarna-pewarna alami. Yang termasuk golongan ini adalah karotenoid murni, antara lain setasantin sebagai warna merah dan beta-karoten sebagai warna oranye sampai kuning. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pewarna sintesis. Pewarna ini mempunyai keuntungan yang nyata jika dibandingkan dengan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil, dan biasanya lebih murah. Kemudian kategori yang terakhir dari zat pewarna yaitu pewarna inorganik. Pewarna ini yaitu pewarna yang diperoleh dari komponen-komponen inorganik seperti titanium dioksida, emas, dan perak. Berikut merupakan beberapa contoh pewarna buatan atau sintesis. Nah, untuk nama zat pewarnanya yaitu ada karmoisin, amaran, dan eritrosin sebagai warna merah, sunset yellow FCF sebagai warna orange, tartrazine quinolin yellow sebagai warna kuning, fast green FCF sebagai warna hijau, brilliant blue FCF, dan indigo carmine sebagai warna biru. Di sini disebutkan mengenai beberapa pewarna sintesis. Yang pertama yaitu ada Allura Red. Allura Red adalah pewarna sintetik merah yang banyak digunakan pada permen puding, susu, dan minuman. Kemudian pewarna ini telah dilarang di beberapa negara, antara lain yaitu di Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Australia, dan Norwegia. Sebuah studi menunjukkan bahwa Allura Red dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas berupa gatal-gatal. Kemudian dalam label kemasan makanan Allura Red berkode E129 atau FD dan C nomor 405. Nah, untuk contoh selanjutnya dari pewarna sintesis yaitu ada quinolin yellow. Pewarna ini menghasilkan warna kuning dan biasa digunakan dalam produk-produk es krim dan minuman berenergi. Pewarna ini dapat meningkatkan resiko hiperaktivitas dan serangan asma. Nah, untuk label kemasan makanan, pewarna ini berkode CI47005 atau E104. Bila dibandingkan dengan pewarna-pewarna sintesis, penggunaan untuk pewarna alami ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain yaitu seringkali memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan. Kemudian konsentrasi pigmennya cukup rendah, stabilitas pigmen rendah, keseragaman warna kurang baik, dan spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintesis. Dalam tabel berikut terdapat ringkasan sifat-sifat dari beberapa pigmen alamiah. Sebagai contohnya yaitu dari golongan pigmen antosianin dengan jumlah senyawa 120 dan warna orange merah sumber tanaman dengan kelarutan larut dalam air dan kestabilan pekat terhadap pH dan panas, dan selanjutnya. Nah, di sini disebutkan mengenai kelas-kelas zat warna sintesis menurut JECPA atau Joint WHO Expert Committee on Food Additives. Salah satunya yaitu dengan nama azotartrazine menghasilkan warna kuning, kemudian sunset yellow FCF menghasilkan warna orange, dan Allura Red AC menghasilkan warna merah kekuningan, dan seterusnya. Untuk pewarna-pewarna sintesis ini merupakan sumber utama dari pewarna-pewarna komersial. Ada dua macam pewarna sintesis, yaitu FD dan C dyes dan FD dan C lacquers. Dyes adalah zat warna yang larut air dan diperjualbelikan dalam bentuk serbuk, granula, cairan, campuran warna, pasta, dan dispersi. Dyes tidak dapat larut hampir dalam semua jenis pelarut-pelarut organik. Jika akan dipakai dalam makanan yang tidak mengandung air, zat warna ini dapat dilarutkan dulu dalam gliserin atau propilen glikol. Kemudian, untuk lacquer sendiri ialah pigmen yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorpsi dye pada bahan dasar atau substrat yang tidak larut dalam air, yaitu alumina. Lacquer juga tidak larut dalam air, alkohol, dan minyak.
Kemudian untuk pemakaiannya dapat dengan mendispersikan zat warna tersebut dalam serbuk makanan dan pewarnaan akan terjadi. Seperti halnya mencampurkan pigmen ke dalam cat. Nah, umumnya kadar dye dalam lakes berkisar antara 10-40%. Di sini disebutkan mengenai perbedaan antara dyes dan lakes. Nah, untuk sifat-sifat dari kelarutannya, lakes tidak larut dalam kebanyakan pelarut, sedangkan dyes larut dalam air, propilen glikol, dan gliserin. Kemudian untuk metode pewarnaan, lakes dengan dispersi dan dyes dengan pelarutan. Untuk kandungan dye, lakes umumnya 10-40%, sedangkan dyes warna primer yaitu 90-93%. Untuk pemakaian 0,1-0,3% untuk lakes dan 0,01-0,03% untuk dyes, dan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peraturan zat warna. Nah, berikut merupakan tabel dari zat warna yang diizinkan di beberapa negara, yaitu negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu tabel mengenai zat warna sintesis yang diizinkan di beberapa negara, yaitu negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian ini merupakan tabel dari zat warna sintesis yang dilarang beredar di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Citrus Red nomor 2, Fonse 3R, Fonse SX, Rhodamin B, Guinea Green B, Magenta, Chrysoidin, dan selanjutnya. Nah, kemudian ini merupakan zat pewarna untuk makanan dan minuman yang diizinkan di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu dari zat warna alami, merah alkanat, kuning anato, kemudian hijau klorofil, biru ultramarin, coklat karamel, hitam karbon black, putih titanium dioxide. Kemudian untuk zat warna sintetiknya yaitu merah carmoisin, kemudian orange sunset yellow FCF, hijau fast green FCF, biru brilliant blue FCF, kemudian ungu violet GB. Di Indonesia sendiri, karena undang-undang penggunaan zat warna belum ada, maka hingga saat ini aturan menggunakan zat pewarna di Indonesia diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober tahun 1973 nomor 11332-A-SK-73. Pembahasan selanjutnya mengenai zat warna dalam industri pangan. Nah, ini merupakan tabel mengenai pemakaian pewarna sintesis dalam industri pangan. Nah, di sini terdapat mengenai rata-rata pemakaian pewarna untuk jenis makanan-makanan yang berbeda. Nah, ini merupakan tabel mengenai produk olahan yang mengandung zat pewarna certified dalam konsentrasi ppm. Dapat dilihat dalam tabel mengenai produk-produk makanan yang menggunakan pewarna dengan konsentrasi ppm. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai analisis atau prosedur pengujian pewarna pada makanan. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa analisis dalam pewarna makanan ini terbagi ke dalam dua langkah, yaitu ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif. Dengan masing-masing tipe analisis terdapat dua langkah, yaitu step 1 dan step 2. Untuk analisis kualitatif, yang pertama yaitu langkah 1, tindakan, larutkan beberapa butir minuman padat dalam sekitar 1 mili air. Kemudian tuangkan campuran ini pada kolom kromatografi dan cuci dengan banyak air. Nah, untuk hasilnya, pewarna akan meninggalkan kolom pada waktu yang berbeda dan kumpulkan dalam botol terpisah. Kemudian untuk langkah 2 yaitu tindakannya, ambil spektrum dari setiap pewarna dan juga spektrum dari setiap pewarna standar dengan warna serupa yang tersedia di laboratorium. Kemudian untuk hasilnya, setiap pewarna memiliki pola spektral yang unik. Dengan mencocokkan pewarna yang tidak diketahui dengan salah satu standar, maka akan terungkap dari identitas pewarna tersebut.
Nah, untuk analisis yang selanjutnya ada analisis secara kuantitatif. Untuk langkah atau tindakannya sendiri yaitu siapkan satu set pengenceran pewarna standar. Konsentrasinya tertulis di botol. Kemudian yang cocok dengan yang tidak kami ketahui. Ukur absorbansi setiap larutan encer pada panjang gelombang analitis. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu diperoleh plot kalibrasi absorbansi versus konsentrasi pada panjang gelombang analitis untuk pewarna standar. Nah, di sini kita dapat menggunakan plot ini untuk menentukan konsentrasi yang tidak diketahui setelah kita mengukur absorbansinya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu untuk tindakannya, siapkan minuman sesuai dengan petunjuk kemasan dan ukur absorbansinya pada panjang gelombang analitik untuk pewarna yang dikalibrasi. Untuk hasilnya yaitu kita dapat membaca konsentrasi zat warna dari plot kalibrasi. Kemudian kita dapat menghitung jumlah pewarna dalam miligram per liter minuman dan menentukan nilai ADI. Sekian video presentasi mengenai analisis pewarna pada makanan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.